Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Teman-teman pernah dengar nggak ya janji dari seorang Ridwan Kamil kalau mereka jadi gubernur, dia akan menjanjikan 200 juta untuk tiap RW ya di DKI Jakarta ya. Ini menurut saya pribadi tidak realistis ya, tidak masuk akal. Ya, dan justru ini akal-akalan dari Ridwan Kamil untuk bisa menang mutlak ya. Oke lah, sebagai calon bolehlah ya kritik apapun begitu kan ya. Kritik apapun boleh ya. Terus kemudian yang lain misalnya begitu kan. Yang lain ya, boleh janji segudang apapun. Boleh mereka berjanji semaksimal mungkin begitu kan. Tapi kita harus realistis ya. Kalau tidak realistis ya tidak bisa begitu kan. Kenapa? Karena dengan adanya situasi sekarang ini kita lihat saja janji dari Ridwan Kamil dulu begitu kan ya. Ini dulu ya. Ketika mereka menjadi menjadi calon di Jawa Barat ya, Ridwan Kamil ini seolah-olah ya sama begitu dengan apa yang disampaikan di Pilkada DKI Jakarta. Ini Ridwan Kamil bohong, janjikan 100 juta untuk tiap RW. Ini kalau nggak salah ya ketika di Jabar begitu kan. Itu rekam jejaknya begitu ya. Tapi sekarang ini kita lihat saja di Jakarta mereka berjanji lagi akan setiap setiap RW ya mau diberikan sebesar 200 juta. Bayangkan di Jakarta itu ada berapa RW? Sekitaran 2000 lebih begitu kan ya. 2000 lebih RW di situ begitu. Sedangkan ya APBD DKI Jakarta memang sangat tinggi, bisa mencapai 81,7 triliun begitu kan ya. Itu APBD-nya. Tapi secara secara APBN itu berapa begitu kan? Ya, bisa-bisa ini akan mencapai sangat luar biasa begitu ya. Dari APBN-nya saja DKI Jakarta itu pada 31 Oktober 2023 itu mencapai 415 triliun. Nah, rata-rata di Pilkada Jakarta itu uangnya banyak begitu kan ya. Dari APBD-nya saja, coba kita lihat saja. Dari APBD-nya saja 81 triliun, terus kemudian dari APBN-nya saja ya, mereka sekitar 415 triliun. Artinya kalau kita kalkulasi ya secara logika dari RW ya yang kemudian yang ada di DKI Jakarta sekitar 2000. Kalau satu RW di situ adalah 200 juta, maka kalikan saja ya 2000 sekian begitu kan ya, 2000 sekian RW ya sekitar membutuhkan setiap bulannya 500 miliar. Itu setiap bulannya. Kalau setiap bulan 500 miliar, maka ya setahun berapa? Nah, ya sekitar berapa triliun begitu kan? Sekitar 4 triliun atau 5 triliunan lah. 5 triliun dalam satu tahun. Kalau 5 tahun ya bisa saja akan mencapai 25 triliun lah ya, 25 triliun. Kan sebenarnya masih banyak anggaran dari APBN yang ada. Tapi lantas bagaimana dengan pendidikan, dengan kesehatan? Ini justru ya yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta. Saya kira apa yang disampaikan Ridwan Kamil ini tidak logis dan tidak masuk akal ya. Sekelas RW saja diberikan 200 juta. Ini bagaimana begitu kan ya? Apa yang mau diperbaiki dari RW ini? Jalannya sudah bagus, transportasi sudah disiapkan oleh pusat. Semuanya sudah disiapkan oleh pusat. Apa yang mau dibangun RW ini? Mau bangun jembatan apa begitu ya? Saya kira ada nanti ya kalau ini tidak betul-betul dilakukan ya pasti ada indikasi-indikasi lebih dekat dengan korupsi begitu kan. Ini mestinya kita lihat saja di Jabar begitu ketika kalau nggak salah Ridwan Kamil berjanji 100 juta per RW terlaksana nggak? Memang di Pilkada DKI Jakarta memang anggaran APBN dan APBD-nya di Jakarta ini ya saya kira ini banyak begitu kan ya, tapi bukan banyak dalam artian kita harus dipakai semua dengan itu begitu. Ya, makanya dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Ridwan Kamil saya kira ya tidak realistis, tidak masuk akal. Apalagi ingin membangun apartemen atau
apartemen di tengah-tengah kosan, di tengah-tengah pasar begitu kan. Saya kira juga tidak masuk akal ya. Yang dibutuhkan masyarakat di Jakarta hari ini adalah kesejahteraan ya. Bagaimana korupsi orang-orang miskin ya itu seharusnya turun begitu kan ya. Karena di Jakarta ini saya kira kalau hanya ingin kotanya yang maju begitu tapi warganya tidak maju, ini kan tidak baik juga salah satunya. Makanya dengan adanya seperti ini saya kira Ridwan Kamil harus berpikir ulang kalau memberikan janji itu begitu kan ya, tidak hanya memberikan janji ini janji itu dan sebagainya. Artinya jangan omon-omon. Ya, jangan ada omon-omon di situ begitu. Kasihan rakyat dijanjikan seperti itu begitu pada toh hakikatnya ya gimana? Walaupun anggaran di anggaran DKI Jakarta sangat banyak begitu kan ya. Coba kita baca. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berjanji bakal memberikan anggaran 100 juta sampai 200 juta untuk setiap ya rukun warga atau RW. Ya, salah satu janji Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta 2004 itu dinilai penting karena menurut dia permasalahan di masing-masing RW akan lebih cepat selesai jika ada anggaran yang cukup. Bahkan ia pun meyakini pemberian tambahan anggaran kepada RW Jakarta dapat membuat wilayah tersebut mengalami perubahan yang luar biasa dalam kurun 5 waktu ke depan. Bahkan Ridwan Kamil mengatakan program tersebut bukan asal-asal dan sudah pernah dilakukan ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat 2019-2024. Masa Bandung bisa, Jakarta enggak. Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut memikirkan mendesain sendiri wilayah dengan ucapannya. Lantas mungkinkah Ridwan Kamil itu terrealisasi di Jakarta? Kita lihat saja. Menurut pengamat mengatakan, dilansir dari Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri bahwa jika masing-masing RW mendapatkan 200 juta, maka pemerintah Provinsi Jakarta membutuhkan sekitar 275 miliar per bulan. Wah, artinya dalam 1 tahun itu 3 triliun. Wah, saya anggarkan 2 triliun begitu kan ya. 1 tahun itu 3 triliun. Kalau dianggarkan 5 tahun berapa? Berapa triliun di situ begitu kan ya. Ada sekitar bisa saja 12 triliunan begitu lebih. Coba kita lihat ia mengatakan janji Ridwan Kamil sebesar 200 juta per RW Sementara pemerintah Provinsi Jakarta Tribus tidak akan mampu memenuhi anggaran itu melalui APBD-nya. Saya kira tidak bisa begitu. APBD-nya tidak cukup itu karena ribuan RW. Berapa triliun yang dibutuhkan Jakarta ini sudah hilang sekitar 4.000 triliun. Dulu memang masih dapat bantuan dari pemerintah pusat secara khusus. Tapi kelihatannya sekarang lihat APBD-nya agak jauh begitu kan Tapi dengan sebuah realitas ini di Jakarta itu kan kalau kita lihat begitu kan itu kan rentan sekali begitu. Kalau 200 juta 200 juta itu membangun apa sih sebenarnya RT RW begitu, RW-nya begitu kan membangun jembatan pasti dari pusat lah begitu kan, mau apa-apa dari pusat karena ini kan otonom begitu kan. Apa yang kemudian kita amati begitu kan kita amati, saya kira tidak masuk akal tidak masuk akal, tidak realistis Kalau 1 tahun membutuhkan 3 triliun, mending disalurkan kepada pendidikan aja. Karena toh pada hakikatnya di situ adalah kalau kita melihat dengan sebuah realitas yang ada begitu, itu tidak masuk akal. Seharusnya kalau mau diberikan 200 juta, buat apa begitu kan? Karena pasti ada hitung-hitungan sendiri di situ begitu. Saya kira tidak masuk akal dan tidak logis Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.